Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks akademik dan teks non-akademik. Terima kasih kepada Ibu Perawati selaku dosen bahasa Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada video kali ini. Baik, kita di sini akan membahas teks akademik. Teks akademik adalah tes yang berisikan pengetahuan serta disusun secara sistematis. Misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, dan laporan penelitian. Jenis tersebut terbagi makro dan mikro. Nah, mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang menamai teks secara keseluruhan. Sementara genre mikro adalah sub-genre-genre yang terdapat di dalamnya. Saya Safira akan menjelaskan langkah-langkah membangun teks akademik. Jadi, langkah-langkah membangun teks akademik itu ada 7, yaitu yang pertama, menelusuri kaidah-kaidah dan ciri-ciri teks akademik dalam genre makro untuk menguak kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Yang kedua, menanyakan alasan mengapa diperlukan teks akademik dalam genre makro. Kemudian yang ketiga, menggali teks akademik dalam genre makro. Yang keempat yaitu membangun argumen tentang teks akademik dalam genre makro. Yang kelima, menyajikan teks akademik dalam genre makro. Yang keenam, membuat rangkuman tentang hakikat dan pentingnya teks akademik dalam genre makro. Dan yang terakhir yaitu nomor 7 adalah membuat proyek belajar. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Ciri-ciri teks akademik itu antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Dan teks akademik itu lugas, baku, bersifat taksonomik, dan abstrak. Banyak memanfaatkan metafora gramatika. Banyak memanfaatkan proses relasional, banyak memanfaatkan pengacuan setara, serta faktual dalam hal genre. Teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis. Contohnya, misalnya artikel ilmiah, pasti dalam hal tertentu juga mengandung ciri-ciri lisan. Dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Contohnya yaitu percakapan di antara dua orang, yang sudah barang tentu merupakan teks lisan. Yang kedua yaitu menganalisis pentingnya teks akademik. Jenis-jenis teks yang sering dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi adalah antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian, yang dapat berbentuk tugas akhir skripsi, tesis, dan disertasi. Laporan kegiatan dan artikel ilmiah yang sering disebut paper atau makalah. Apabila dimasukkan dalam konsep genre, jenis-jenis teks tersebut tergolong ke dalam genre makro. Di dalam masing-masing genre makro itu mungkin ditemukan sejumlah genre mikro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadia. Baiklah, saya Nadia akan menjelaskan bagian menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Yang pertama, teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa dan dapat dinyatakan dalam hubungan praktik atau hipotaktik. Jenis kalimat kompleks yang cenderung dipilih adalah kalimat kompleks yang berhubungan dengan secara hipotaktik. Kalimat kompleks hipotaktik yang demikian itu menunjukkan nilai logis dalam persyaratan, sebab akibat, dan sebab akibat atau urutan peristiwa. Yang kedua yaitu teks akademik padat informasi. Yang dimaksud adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nabila. Baik, saya Nabila Nurul Askia akan menjelaskan slide ini. A3. Teks akademik padat kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi seperti nomina, verba predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu. Daripada kata struktural seperti konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Pada contoh yang telah kami dapatkan dari buku, kata-kata yang berwarna merah ini adalah kata-kata struktural dan kata-kata yang tidak berwarna merah adalah kata-kata leksikal. Contohnya di bawah ini.
1.6. Kesimpulan bahwa sifat ketahanan tanaman karet terhadap PGDC dikendalikan oleh dua pasang gen utama, mematahkan dugaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa sifat tersebut dikendalikan secara poligenik. Nah, teks berikut didapatkan dari teks Biologi Hartana dan Sinaga 2004. Meskipun jumlahnya lebih kecil, kata struktural lebih sering muncul daripada kata leksikal. Oke, selanjutnya, A4. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi pada teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Oleh karena itu, nominalisasi menjadi ciri yang sangat penting pada teks akademik. Contoh nominalisasi, pengendalian, penyemprotan, analisis, sumbangan, dan lain-lain. Pemadatan informasi akan semakin kompleks apabila dua atau lebih leksis hasil nominalisasi tersebut dihimpun dalam satu gugusan pada kelompok nomina. Contoh hasil penghimpunan yang telah kami dapatkan, pengendalian PGDC dengan cara penyemprotan fungisida dan analisis regresi sederhana. Nah, tulisan yang berwarna merah seperti pengendalian, penyemprotan, dan analisis adalah kata nomina. Oke, selanjutnya A5. Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis lainnya, atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruen, sebagai kebalikan dari ungkapan yang kongruen. Pada contoh yang telah kami dapatkan dari buku nomor 114 berikut ini, bagian yang berwarna merah menunjukkan leksis-leksis yang mengalami pergeseran dari sebelum bergeser kongruen menuju setelah bergeser inkongruen. Karet berhenti tumbuh sebab PGD menyerang karet memproduksi sedikit getah sebab PGD menyerang getah karet turun. Sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Citra akan menjelaskan materi mengenai teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis merupakan bagian yang esensial pada teks akademik, karena istilah teknis digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu, tataran keilmuan, dan latar pokok persoalan disajikan di dalamnya. Terkait dengan bidang ilmu, tempat istilah teknis digunakan, perlu digarisbawahi bahwa istilah yang sama mungkin mengandung makna yang berbeda apabila istilah itu digunakan pada bidang ilmu yang berbeda. Sebagai contoh, apabila istilah morfologi digunakan di bidang linguistik, istilah tersebut mengandung makna ilmu yang berkenaan dengan pembentukan kata. Tetapi, apabila istilah yang sama digunakan di bidang biologi atau pertanian atau fisika, istilah itu mengandung makna struktur, susunan, komposisi, atau tata letak. Selanjutnya yaitu teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Taksonomi menjadi salah satu ciri teks akademik. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya seringkali merupakan hasil dari pemformulasian pengalaman nyata menjadi teori. Sebagai ilustrasi, dapat dinyatakan sebagai berikut. Pengalaman nyata, misalnya tentang tanaman karet dan penyakit yang menyerangnya, pada sebuah teks di bidang biologi, diorganisasikan sebagai benda secara taksonomik dengan menggunakan istilah teknis. Teks akademik banyak memanfaatkan sistem. Contoh pengajuan estapora di dalam kelompok nomina sebagai ciri teks akademik. Yang pertama, penyakit gugur daun Cornespora atau PGDC yang menyerang beberapa tanaman karet. Diambil dari teks Biologi Hartana dan Sinaga tahun 2004. Yang kedua, hubungan antara komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran. Itu teks Ekonomi Supriyono tahun 2006. Yang ketiga, wanita pekerja di Tobong Gamping. Teks Sosial Wahyuningsih dan Purwanto tahun 2004. Yang keempat, semantik atau makna dalam perspektif komunikasi lintas budaya. Teks Bahasa Berata tahun 2004. Dan terakhir, yang kelima, dapat digarisbawahi bahwa pengacuan hanya ditujukan kepada substansi yang berada di dalam kelompok nomina yang dimaksud. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nika. Sesa dengan NIM 24101045 yang akan menjelaskan materi tentang teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Terdapat dua jenis proses relasional, yaitu proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Proses relasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu. Sedangkan proses relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan tersebut.
Teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Teks akademik memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Untuk itu, teks akademik mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif yang berfungsi sebagai preposisi memberi. Pada teks akademik, penulis tidak meminta kepada pembaca untuk melakukan sesuatu dan juga tidak meminta informasi, tetapi memberikan informasi. Sebagai penyedia informasi, penulis teks akademik tidak menunjukkan posisi yang lebih tinggi daripada pembaca. Selanjutnya, teks akademik merupakan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif dan bukan subjektif. Penggunaan kalimat pasif pada teks akademik berfungsi untuk menghilangkan pelaku manusia, sehingga subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan dalam teks. Pemilihan tema penting dalam teks akademik karena untuk membahas pokok persoalan yang disajikan. Pada konteks jenis proses, pelaku yang dihilangkan adalah pelaku yang melakukan perbuatan didik atau non-fisik, bukan pada proses relasional atau eksistensial, meskipun dimungkinkan. Saya akan menunjukkan penjelasan dari Nico. Yang saya bahas adalah teks non-akademik. Yang pertama ada membangun konteks non-akademik. Teks non-akademik adalah karya tulis non-ilmiah atau karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan maupun pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif dan tidak didukung oleh fakta umum. Karya tulis non-akademik ini juga menggunakan bahasa yang populer atau bahasa yang tidak terlalu formal. Sebenarnya dalam aktivitas sehari-hari kita sering sekali menemukan karya tulis non-akademik, tetapi tidak memahami bahwa karya tersebut juga termasuk salah satu dalam jenisnya. Nah, ciri-ciri teks non-akademik yang pertama ada teks non-akademik ini ditulis berdasarkan fakta pribadi. Fakta yang disimpulkan subjektif. Gaya bahasanya konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis. Penyajiannya juga dibarengi dengan sejarah dari penulisan dan bersifat imajinatif. Lalu, situasi dalam teks non-akademik ini biasanya didramatisir, bersifat persuasif dan tidak ada dukungan bukti. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Saya Muhammad Nabil Musyafa akan mempresentasikan bagaimana langkah-langkah membangun teks non-akademik. Yang pertama itu kita menentukan tujuan dan audiens. Yang kedua, menentukan tema atau topik. Terus kita itu menyusun ide pokok dan subpokok, mengembangkan paragraf, menggunakan gaya bahasa yang menarik, menyunting dan merevisi teks. Terus yang terakhir itu memeriksa kesesuaian dengan audiens. Selanjutnya, contoh jenis teks non-akademik. Ada berbagai macam jenis-jenis karya tulis non-akademik yang harus kita ketahui, seperti dongeng. Dongeng merupakan suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata sehingga bisa menjadi alur perjalanan hidup dengan pesan moral. Biasanya, dongeng ini akan memiliki makna hidup dan berisi cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Yang kedua itu ada cerpen. Cerpen merupakan salah satu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek tersebut cenderung padat dan langsung pada tujuannya jika dibandingkan dengan beberapa karya-karya fiksi lainnya seperti novel. Yang ketiga itu ada novel. Novel merupakan karya fiksi prosa dengan tulisan secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Nah, novel ini lebih panjang jika dibandingkan dengan karya tulis cerpen. Mungkin kamu juga termasuk salah satu yang suka dengan membaca novel. Yang terakhir itu ada drama. Drama merupakan salah satu karya tulis yang biasanya akan dipentaskan dalam sebuah pertunjukan. Nah, di akhir sesi ini kami memiliki beberapa kuis yang akan dijelaskan oleh teman saya, Delima. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang teks akademik dan non-akademik, kelompok kami menyertakan 2 kuis. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa perbedaan utama antara teks akademik dan non-akademik? A. Teks akademik menggunakan bahasa formal dan struktur yang ketat, sementara teks non-akademik menggunakan bahasa yang lebih santai dan bebas. B. Teks akademik selalu membahas isu sosial dan tren populer, sedangkan teks non-akademik berfokus pada penelitian ilmiah. C. Teks non-akademik memiliki struktur yang ketat dengan bagian seperti abstrak dan mitologi, sementara teks akademik lebih bebas dalam penulisannya. Pertanyaan yang kedua, manakah ciri utama dari teks akademik?
A. Menggunakan bahasa yang santai dan mudah dipahami. B. Memiliki struktur formal dengan bagian seperti abstrak, metodologi, dan kesimpulan. Yang C. Berdasarkan pada opini pribadi dan pengalaman penulis tanpa dukungan referensi.